tentunya ketika pemilihan itu ya pasti dipilih orang-orang yang mau melayani. Saya lihat di sini bukan sebilang figur ya, figur, tokoh-tokoh saja, tokoh-tokoh yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan dalam pelayanan. Apalagi kalau periode ini ya, kita sudah jalani, tinggal kita akan juga melihat ke depan dalam 5 tahun ke depan gitu. Ya saya percaya yang hadir saat ini punya potensi, ya, punya tokoh yang ditokohkan. Ya, paling sudah beberapa minggu ini kan, siapa yang kita akan pilih? Nah itu rahasia kan, biasanya dibilang luber, langsung, umum, bebas, rahasia, bahkan jurdil. Ini pemilihan kita ini lebih, kalau saya lihat selama pemilihan yang ada, pemilihan yang dilaksanakan lebih hebat daripada pemilihan yang biasa kita laksanakan di PKPU itu. Dan saya panitia kita ini is the best. Kita beri tepuk tangan buat panitia. Nah, Bapak Ibu, CD jemaah dan juga ada yang belum di sini hadir saatnya, semua sudah CD jemaah yang hadir. Wah, iya pasti cucu kita belum di sini. Maksudnya yang ada remaja, ini pasti belum ya. Oke, jadi CD jemaah yang saya senang. Disitulah ada juga yang belum di sini ya, cucu yang terkasih ya. Kalau kita melihat dari perikop yang ada, bahkan dari bagian firman Tuhan, kita mendengar bahwa umat Allah itu Israel adalah umat yang dipilih Allah, menjadi umatnya dari benih Abraham. Ingat itu kan? Nah, kita juga sering mendengar bahwa bangsa pilihan, umat pilihan Allah itu sudah banyak menimbulkan masalah-masalah baru dalam hubungannya dengan Tuhan Allah. Ya, mereka juga ada bersungut-sungut, ya, dan seterusnya, atau dan lain-lain sebagainya. Secara khusus, pada zaman Nabi Yesaya, hampir tidak ada lagi orang Israel yang mempedulikan Allah dan mempedulikan Injilnya, Injilnya. Itu zamannya Yesaya, nyaris seperti itu. Nah, kalau sedemikian banyak orang Israel yang membelakangi Allah, maka nanti bangsa itu tidak akan menyangka pertanyaan bahasa Indonesia. Nah, ini mungkin juga pertanyaan sekarang ini, ketika bangsa Israel itu dapat dikatakan tidak lagi ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang kira itu orang di Israel itu seorang Kristen semua. Nah, makanya orang salah kaprah biasa. Dia kira itu dikutuk dan segalanya, padahal Tuhan sudah bilang, aku akan mengutuk orang mengutuk, kau akan memberkati orang memberkati. Jangan saling mengutuk. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa yang menjadi persoalan kalau kita lihat dalam Roma pasal 11 ini. Pokok problematika persoalan yang dikemukakan di sini oleh Paulus Rasul adalah bangsa Israel sebagian sudah menjadi tegak lembut, sudah tidak mempedulikan Allah seperti itu. Dan dalam kaitan dengan ini, kehidupan bangsa-bangsa lain juga sudah masuk bagaimana kehidupan mereka yang menolak bagaimana Allah itu yang menyatakan janjinya kepada umatnya. Namun mereka yang sudah masuk, yang boleh dikatakan orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus menasihati, jangan
pandai. Kita baca tadi itu. Betul? Jangan menganggap dirimu pandai baik dalam ilmu teologi maupun filsafat. Kan sekolah tinggi-tinggi sekarang. So PhD lah, so apalah, gitu. Justru yang orang-orang yang kelas-kelas apa namanya ini SS mampu yang itu diharapkan bisa menjadi apa? Teladan. Betul, Bapak Ibu Saudara, jangan dipikir saya ini pendidikan saya cuma ini Pak Pendeta. Saya tidak mampu nanti kalau dipilih jadi penatua atau diaken. Jangan berpikir seperti itu. Yang mau belajar, ya, pasti Tuhan pakai. Belajar. Terus belajar karena dari murid Yesus yang pertama belajar. Lanjut, supaya kita memperhatikan di sini status orang yang bukan Yahudi yang sudah menerima bagian keselamatan itu adalah kalau dikatakan perhatikan itu Bapak Ibu Saudara seperti yang meninggalkan ayat 17 ayat 18a status orang yang bukan Yahudi maksudnya orang Yahudi betul? Orang Yahudi tapi orang biasa orang Yahudi zaman now orang yang bukan Yahudi dalam statusnya di sini kita lihat bahwa menerima apa yang disebut dengan bagian keselamatan adalah sebagai dikatakan cabang-cabang pohon zaitun liar yang dipatahkan kemudian dicangkokkan pada pohon zaitun Israel. Seperti ini. Ayat 17 sampai 18. Nah, Israel itu yang digambarkan sebagai pohon zaitun dan orang-orang percaya itu mendapat bagian dari pohon itu. Nah, dalam pokok inilah mengalir dan terus mengalir kasih Kristus sehingga dengan demikian Paulus dia mengharapkan apabila pada pohon itu mengalirkan kasih Kristus, maka pada cabang-cabang yang baru dicangkokkan juga akan mengalirkan kasih Kristus itu. Karena itu jangan menganggap jangan menganggap dirimu pandai. Janganlah orang lain yang menganggap. Jangan diri kita sendiri yang menganggap. Dalam keterpanggilan Rasul Paulus, dia mengungkapkan misteri rahasia ini bukanlah agama-agama rahasia yang ada pada waktu itu di Roma, tetapi yang dimaksudkan dengan rahasia adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh yang mempunyai rahasia itu. Ya, bisa diketahui oleh yang punya rahasia itu. Bukan seperti, oh itu sudah rahasia umum, lagi dengan rahasia umum semua kita tahu itu. Nah, begitu juga rahasia itu baru diketahui apabila yang mempunyai rahasia itu yang membukanya. Nah, ini adalah rahasia tentang keselamatan dari dan oleh siapa? Mari kita lihat konsekuensi daripada penerimaan sebagai orang-orang yang menerima keselamatan. Pertama, kita mempunyai relasi, kita punya hubungan dengan Tuhan Allah. Nah, hubungan kita dengan Tuhan Allah bukanlah hubungan yang sepihak. Bukan hubungan yang sepihak. Dalam hal ini sudah lama kita mendengar bahwa Tuhan sebagai juru selamat yang sudah mengasihi orang sama yang mengasihi dia. Kemudian Tuhan dia mau datang for orang, menyelamatkan orang kita, logat-logat dari utara saja, menyelamatkan kita
untuk kebahagiaan kita. Nah, kita mau menerima penyelamatan itu dengan penuh rasa syukur. Nah, kalau bukan Tuhan yang mengasihi kita, tentu kita tidak akan dapat menyelamatkan diri untuk selama-lamanya. Namun tidak sedikit di antara kita memang ya, kita lihat dalam kehidupan fakta. Kadang-kadang kan kita juga banyak kali mengeluh, ya betul. Kalau saya kritik. Banyak kali kan kita mengeluh, kita banyak kali juga bersyukur karena doa-doa dan juga permohonan kita mungkin tidak terkabulkan Tuhan. Betul. Ada juga orang-orang yang ingin mau menunjukkan iman yang lebih nyata, tetapi tidak kunjung bisa. Ya. Mungkin dia memohon Tuhan kasih mujizat dari Tuhan lebih nyata, lebih konkret. Akhirnya, ya, ketika belum terima itu Tuhannya dituduh tidak memperhatikan. Jadi kadang-kadang tertuduh. Benarkah Tuhan tidak memperhatikan? Itu pertanyaan tadi. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang kita alami, yang kita saksikan adalah bahwa kita berusaha, kita bergumul sendiri untuk bagaimana mencapai apa yang kita kehendaki tanpa mengharapkan campur tangan Tuhan dalam diri kita. Banyak kali kita menuntut diri untuk Tuhan seolah-olah Tuhan itu mampu hidup sendiri. Tapi sebenarnya hubungan yang timbal balik antara kita dan Tuhan akan mendekatkan kita pada Tuhan dan membawa kehidupan kita selangkah lagi lebih maju dalam kehidupan iman kita. Sehingga dengan demikian kita tidak sendirian, tetapi Tuhan benar-benar Dia mendapat tempat dalam diri kita. Ini. Yang kedua, hidup kita dalam periode iman. Ini memilih majelis iman untuk periode tahun. Ini yang hafal sekali. 2023 sampai dengan 2028. Jadi kalau dalam iman tidak dalam periodisasi ya, ingat itu. Tapi kita harus lihat juga bahwa sejak kedatangan Tuhan Yesus kita hidup dalam periode iman, yaitu suatu periode keadilan, kebenaran oleh iman. Dengan dianugerahkannya iman dalam kedatangan Kristus, maka setiap orang yang percaya kepadanya disebut sebagai anak-anak Allah. Orang ini anak-anak Allah. Ya nanti dibilang apa mandi bersalin sejak anak-anak. Tidak seperti pemahaman yang seperti itu, tapi dalam pemahaman yang sangat tinggi. Kita lihat bahwa benih-benih Abraham, atau boleh dikatakan di sini dalam kuasa Roh Kudus ketika kita dibaptis, anak kita dibaptis, cucu kita dibaptis, kita yang sudah dibaptis dewasa masih anak-anak dalam Roh Kudus, kita melihat ada janji Allah. Di mana sebelumnya jurang pemisah yang ada, faktor-faktor yang memisahkan sebelumnya selalu ada. Seperti apa? Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menyebut dia orang Yahudi, kamu bukan Yahudi. Antara lain juga antara kelas yang berpunya rasa, berpunya suku, ras, ya. Semua itu tentu di dalam Yesus Kristus kita dihadapkannya dalam panggilan yang sama. Apa tadi? Sebagai anak-anak Allah. Kita tidak dibedakan. Itulah keunikan kita. Jadi orang percaya kepada Yesus Kristus, sumber anugerah kehidupan kita. Terakhir, orang-orang yang
dipilih harus ada perubahan hidup. Semua kita ini adalah orang yang dipilih, bukan nanti kalau sudah pilih ini Bapak A atau Bapak B baru dia disebut dipilih. Itu ini pada prinsipnya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Di dalam peraturan tata gereja kita ada juga disebutkan orang-orang yang kita pilih supaya menjadi pelayan-pelayan khusus. Ada penatua, ada diaken. Untuk masa kerja pelayanan 5 tahun. Untuk tahun periode ini 2023 sampai dengan 2028. Pilihlah yang terbaik supaya kolom 3 ada majelis jemaatnya yang is the best atau is good, yang terbaik, yang baik, beri contoh, beri teladan dalam kehidupan ini. Seperti juga tentu gereja yang berjalan contoh teladan, jangan dikira dia beri contoh beri teladan. Sudah kok. Nah, ke depan kita harus menyatakan itu, memilih orang-orang yang kita pilih. Dan dalam kaitan dengan ini pasti harus ada perubahan, ya. Perubahan. Hari ini akan lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari ini. Seperti itu mestinya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjang berlebar kata-kata lagi. Ingatlah bahwa kita yang ada, semua kita yang ada, dia pendeta, dia ketua, dia diaken, dia pengurus mitra, dia DP, dia DPP, apapun kita sebagai warga gereja, kita yang tentu sudah dicantumkan, ya, kalau dalam gambaran ini Pak yang digambarkan dicangkokkan pada batang pohon zaitun pilihan Allah, maka cabang-cabang itu harus ada perubahan hidup. Menurut Rasul Paulus, dia katakan berubah. Ya, ada 2 pemahaman. Pertama, berubah dari hidup yang baik, ramah, penuh kasih, menjadi hidup yang, kalau perubahan seperti itu jangan terjadi, ya. Jadi pertama jadi dulunya dia orang yang baik-baik jadi pemarah, dulunya dia tidak benci-benci orang lain dia jadi benci. Yang pertama, supaya jangan sampai jadi. Nah, ini yang kedua ya. Rasul Paulus katakan sudah berubah dalam pemahaman. Yang kedua, berubah dari hidup yang kurang baik menjadi hidup yang lebih baik, lebih mulia. Ini yang Rasul Paulus disebut dengan metamorfosis. Dalam perubahan inilah yang diharapkan Rasul Paulus bagi semua orang-orang yang sudah dipilih supaya memiliki metamorfosis. Apalagi nanti yang terpilih sebagai ketua panitia sudah siap untuk melaksanakan tugas ini. Pilihlah, ya, sebagaimana firman Tuhan ini. Bukan pendeta satu yang bukan, tapi dari firman Tuhan ini mau menyatakan supaya dalam hidup ini ada metamorfosis, perubahan. Inilah diharapkan Rasul Paulus bagi orang yang sudah dipilih. Kita yang sudah dipilih atau terpilih dengan pola pikir kita, akal kita perlu berubah, perlu berkembang ke arah yang lebih luhur untuk bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang pada akhirnya semuanya adalah untuk soli Deo Gloria, kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan untuk selama-lamanya. Semua katakan amin. Kita respon dengan saya lagu Sabda Muka.